Understand one another? Yeah. Good. I said, look at me. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Ray, seorang tentara berdarah Arab Amerika, yang baru pulang dari bertugas di medan perang. Ray berencana akan pensiun dari dunia militer, dan membuka lembaran hidup baru bersama kekasihnya. Setelah sekian tahun, Ray akhirnya bertemu lagi dengan sang kekasih, yang diketahui bernama Kelly. Pada pertemuan itu pula, Ray melamar Kelly untuk menikah dengannya. Can you give me that? Yes. Saat akan pergi, Kelly baru menyadari kalau bukunya ketinggalan, dan Ray pun langsung mengambilnya. Di tengah itu, datanglah seorang pria bernama Akim, yang berusaha menggoda Kelly. Diketahui kalau Akim merupakan anak orang kaya, yang suka sekali membuat onar. Ray sendiri awalnya tidak begitu menanggapi Akim, karena ia tak ingin terlibat masalah. Tetapi karena Akim sudah kelewat batas, dengan menunjukkan burungnya di depan sang pacar, kesabaran Ray pun habis, dan inilah yang ia perbuat. Tak terima akan hal itu, Akim pun berusaha menyerang Ray dengan sebilah pisau. Akan tetapi, Akimlah yang tanpa sengaja menusuk dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Akim pun tewas karena kehabisan darah. Singkat cerita, Ray pun dituntut atas kematian Akim. Si pengacara menyarankan, sebaiknya Ray mengaku saja, bahwa ia yang membunuh Akim secara tidak sengaja. Dengan begitu, Ray hanya akan dihukum 3 tahun penjara. Namun jika Ray terus menyangkal, kemungkinan besar ia akan kalah di pengadilan, dan akan dipenjara minimal 10 tahun. Mengingat, kalau keluarga Akim adalah keluarga kaya raya, dan sangat berpengaruh. Cara apapun akan mereka tempuh, untuk membuat Ray mendekam di penjara. Pada akhirnya, Ray mengikuti saran dari si pengacara, yaitu, mengakui pembunuhan yang tidak pernah ia lakukan. Look alive, take it back. I would have my word. Pada adegan berikutnya, kita akan diperkenalkan dengan ayah Akim, milioner yang memiliki koneksi dengan petinggi penjara. Ia masih tak terima anaknya tewas dihabisi, dan berniat akan balas dendam kepada si pelaku, yang tak lain adalah Ray. What's this? Jack Morrison. Tanpa membuang waktu, ayah Akim langsung menemui si ketua sipir penjara, yaitu penjara di mana Ray mendekam. Ketua sipir ini diketahui bernama Jack. Dengan membawa 1 koper penuh uang, ayah Akim lantas menyogok si ketua sipir. Dengan membuat penjara itu seperti neraka bagi Ray, yaitu dengan menyiksanya setiap hari. Sampai akhirnya Ray tak mampu lagi bertahan, dan memilih untuk mati. Si ketua sipir yang memang seorang aparat korup, tentu dengan senang hati menyanggupinya. There's only 2 horses. All right, Francis is coming to this prison. Alhasil, Ray yang baru tiba di penjara itu, langsung mendapat kekerasan fisik dari ketiga sipir penjara. Understand one another? Yeah. Good. Selama di penjara ini, Ray akan dipantau oleh wakil ketua sipir, yang diketahui bernama William. Kemudian, William membawa Ray masuk ke dalam selnya. You say. Diketahui kalau sipir William, adalah sipir bersih yang tak mempan untuk disuap. The trouble since you got. Sore hari di lapangan penjara, Ray diserang oleh seorang napi bernama Tony. Akan tetapi, Ray dibela oleh seorang ketua geng napi bernama Mazen, yang juga memiliki darah keturunan Arab seperti Ray. Di penjara ini, Ray tidak hanya diintimidasi oleh para sipir korup, tetapi juga sebagian besar napi senior. Dan sejauh ini Ray masih bisa sabar. Di penjara itu Ray dipekerjakan di perpustakaan, bersama dengan seorang napi bernama David. Been in before? Di malam harinya, ketiga sipir korup masuk ke dalam sel Ray, dengan dalih pemeriksaan rutin penjara. Ray sengaja diprovokasi untuk memancing kemarahannya, yaitu, dengan melecehkan kekasih Ray lewat foto.
Di sini Ray masih bisa menahan diri, dan pasrah saja ketika dipukul berkali-kali. Meskipun di dalam hati, ia sangat ingin membantai ketiga sipir ini. Tetapi karena Ray sadar, jika ia melawan atau menyerang anggota sipir, maka masa hukumannya di penjara itu akan bertambah. I said, look at me. Namun pada akhirnya, ketiga sipir ini kelelahan sendiri. Di sore harinya, Ray kembali dibuli oleh seorang napi senior bernama Hammer, yang cukup berkuasa di penjara itu. Di sini Hammer memaksa Ray untuk memuaskannya. Ray yang tak terima, langsung mengajar Hammer hingga pingsan. Tak lama ketiga sipir pun datang, dan ia pun dibawa menghadap Jack si ketua sipir. Di dalam ruangan itu, Ray kembali disiksa sebagai hukuman karena membuat onar. Jack menegaskan kepada Ray, kalau di penjara itu ialah yang paling berkuasa. Jack juga memperingatkan Ray untuk tidak usah so jago, karena semua napi di penjara ini memiliki status yang sama. Termasuk Jack yang seorang mantan tentara dengan segudang jasa. Seorang sipir bernama Victor, tampak tak tega melihat Ray, terus disiksa sedemikian rupa, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Take more. Di keesokan paginya, Ray sempat ingin dihajar oleh Hammer, yang masih sakit hati atas pemukulan tadi malam. Namun aksinya itu digagalkan oleh sipir William. Tell me about it. Kemudian, Ray berbincang terkait masa lalu bersama David. Ternyata, David dipenjara seumur hidup, karena merampok dan membunuh ketua polisi. Namun sampai saat ini, uang rampokan tersebut tak pernah ditemukan oleh polisi. You got the money. Calvin. Sementara itu, geng Mazen terus mendekati Ray, untuk mau bergabung dalam kelompok mereka. Mengingat Ray adalah mantan tentara terbaik, yang tentu akan semakin membuat kelompok Mazen, menjadi kelompok geng yang tak terkalahkan. Akan tetapi, Ray menolak tawaran dari Mazen secara baik-baik. Lalu di sore harinya, Ray dijenguk oleh pacarnya yaitu Kelly. Akan tetapi, belum sampai 1 menit melepas rindu, Ray sudah diminta kembali ke dalam sel. I've taken it off. Hal itu tentu membuat Ray emosi, dan ia mulai mempertanyakan, kenapa ia diperlakukan berbeda dari napi lain di penjara ini. I just won't let up. Sementara di lapangan penjara, Hammer kembali membuli seorang napi baru yang culun. Ray lantas turun tangan menolong napi itu, hingga mereka berdua kembali terlibat baku hantam. Di tengah itu, sipir William datang melerai perkelahian tersebut. Saat sedang membersihkan toilet, Ray diserang oleh Danny, napi yang masih dendam dengannya, akibat perselisihan di lapangan penjara tempo hari. Akan tetapi, Ray yang seorang mantan tentara terlatih, dapat dengan mudah mengalahkannya. Kemudian, datanglah ketiga sipir korup, bersamaan dengan Jack si ketua sipir penjara. Akibat perkelahian ini, Jack kembali mendapat hukuman. Di mana hukuman kali ini, cukup menyakitkan sekaligus memalukan bagi Ray. Yaitu, diperkaos oleh Jack si ketua penjara. Victor yang menyaksikan kejadian ini, semakin mempertanyakan hati nuraninya. Ia lantas menegaskan kepada kedua teman sipirnya itu, jika Jack terus mereka siksa seperti ini, maka ia sendiri yang akan melaporkannya kepada kepolisian pusat. Or I'll report it. Anything to do with this shit. Mendengar ancaman itu, Ronnie dan Billy langsung melaporkannya kepada Jack. Menanggapi hal itu, Jack lantas menugaskan kedua anak buah setianya ini, untuk segera menyingkirkan Victor sebelum kedudukannya terancam. He knew the game, he took the money, he played. Tanpa membuang waktu, Ronnie dan Billy langsung menyusun rencana untuk menghabisi Billy. Yaitu, dengan mengkambing hitamkan seorang napi bernama Tom. Karena sebelum ini, Ronnie dan Billy menemukan senjata api milik Tom, yang ia sembunyikan di dalam selnya. Di mana senjata api milik Tom itulah, yang digunakan oleh Ronnie dan Billy, untuk membunuh Victor. Ray yang penasaran lantas bertanya kepada David, kenapa Mazen begitu ditakuti di penjara ini. David pun menjawab, karena Mazen dilindungi oleh Jack, yaitu si ketua sipir penjara.
Diketahui kalau Mazen adalah seorang bandar yang menjalankan bisnis barang haram dari dalam penjara. Sementara itu, geng Mazen sudah mulai kesal dengan Ray yang masih menolak bergabung dengan geng mereka. Padahal selama ini, geng Mazen sudah sering menolong Ray di saat ia dibully oleh geng napi lain. Look, you owe us. Di saat sedang mandi bersama, David curhat kepada Ray kalau ia memiliki seorang anak, tetapi anaknya itu tidak pernah membesuknya di penjara. Di tengah itu, datanglah anak buah Mazen yang langsung menghabisi Danny. Tujuan mereka melakukan ini, agar geng Danny mengira kalau Ray lah yang telah membunuhnya. Mengingat, Danny dan Ray saling bermusuhan, dan pernah terlibat baku hantam. Setelah kejadian itu, Ray langsung menemui ketua geng Danny, yang diketahui bernama Pablo. Ray mengatakan kalau bukan ia yang membunuh Danny, tetapi anggota geng Mazen lah yang membunuhnya. Tujuannya tak lain untuk mengkambing hitamkan Ray. Mengetahui akan hal itu, geng Danny semakin murka dengan geng Mazen. I didn't kill anyone. What? Pada malam harinya, teman Ray yaitu si Jaden, malah diperkaos oleh Hammer dan anggotanya. Mengetahui akan hal itu, Ray menjadi semakin geram dengan Hammer, dan ia menyarankan agar Jaden menghabisi Hammer. Was life this? Di keesokan harinya, Kelly datang ke penjara untuk menjenguk Ray. Tetapi ia malah dipaksa oleh Billy dan Tony untuk melepaskan seluruh pakaiannya, dengan dalih pemeriksaan jika ia ingin bertemu Ray. Dengan berat hati sembari menangis, Kelly pun terpaksa menurutinya. Namun ternyata, pemeriksaan ini direkam oleh Ronnie dan Billy, tanpa sepengetahuan Kelly. Kemudian, mereka menunjukkan video itu kepada Ray untuk memprovokasinya. Jelas Ray sangat marah besar, melihat kekasihnya itu dilecehkan, namun ia tak bisa berbuat banyak. Pada akhirnya, Ray bertemu dengan Kelly. Awalnya Ray sedikit kecewa dengan kekasihnya itu, yang mau-maunya menuruti perintah Tony dan Billy. Namun pada akhirnya Ray sadar, kalau Kelly terpaksa melakukan hal tersebut, karena berada di bawah tekanan kedua sipir korup itu. Sorry. Di balik itu, ternyata Jaden telah melakukan saran dari Ray, yaitu membunuh Hammer untuk balas dendam. Namun setelah berhasil membunuh Hammer, Jaden malah menyesalinya. Di saat Ray dan David sedang mengobrol, Tony dan Billy datang dan membawa Ray ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ternyata sudah ada Mazen, yang berusaha mengintimidasi Ray. Di sini Mazen mengancam Ray, kalau ia akan menugaskan anak buahnya yang berada di luar, untuk membunuh Kelly kekasihnya. Mendengar ancaman itu, Ray sangat murka dan berusaha menyerang Mazen. Namun ia dihalangi oleh Tony dan Billy. Sampai akhirnya, mereka berdualah yang dihajar oleh Ray, sedangkan Mazen melarikan diri. Kalau sipir William tak segera datang, mungkin mereka berdua sudah dibantai oleh Ray. Di sini Tony dan Billy akhirnya mengaku kepada sipir William, kalau mereka berdua diperintah oleh kepala penjara, yaitu Jack, untuk menyiksa dan memprovokasi Ray setiap hari, agar dia mati secara perlahan-lahan. William langsung menemui Jack, dan mempertanyakan maksud perkataan Billy dan Tony. Namun ia malah dibentak oleh Jack, yang meminta William untuk tidak mencampuri urusannya, kalau ia masih sayang dengan jabatannya. Mine! Are we clear? Akibat menghajar Billy dan Tony, Ray pun dikurung di ruang isolasi. Selama dikurung di tempat gelap tersebut, Ray terus mendapat teror dari Jack, Tony, dan Billy. Sampai akhirnya mental Ray pun mulai terganggu. Singkat cerita, Ray dikeluarkan dari ruang isolasi tersebut, karena masa hukumannya sudah selesai. Melihat kondisi Ray yang memprihatinkan, William bertanya apa yang terjadi selama ia dikurung. Namun Ray enggan menjawab, karena ia sudah tidak lagi percaya dengan sipir di penjara itu. You're not the only snake eater. Lambat laun, kejiwaan Ray akhirnya membaik, dan ia diperingatkan oleh David, untuk berhati-hati dengan Mazen. Beralih ke lapangan penjara, di mana Mazen menugaskan Jaden untuk membunuh Ray.
Akan tetapi, Jaden tidak tega melakukannya, karena selama ini Ray telah banyak menolongnya. Alhasil, Mazen pun marah dan langsung menghabisi Jaden di dalam selnya. Mengetahui kalau Jaden telah tewas, Ray merasa sangat terpukul. Di keesokan harinya, Ray berusaha membakar semangat para napi untuk berani melawan kebrutalan geng Mazen. Karena jika para napi terus tunduk, maka bukan tidak mungkin mereka juga akan bernasib sama dengan Jaden. Mendengar hal itu, tangan kanan Mazen marah dan berusaha menyerang Ray. Namun Ray dapat dengan mudah menumbangkannya. William berusaha melerainya, namun ia dilarang keras oleh Jack. Kemudian, semua napi mendesak Mazen untuk berduel dengan Ray. Dari raut wajah Mazen, tampak sekali kalau ia takut berduel dengan Ray. Namun ia terpaksa maju, demi reputasinya sebagai pemimpin geng. Dari balik jendela gedung atas, Jack sangat berharap kalau Ray membunuh Mazen. Begitu juga dengan Ray sendiri, yang memang sangat ingin membunuh Mazen. Orang yang telah membunuh Jaden temannya, dan orang yang mengancam akan membunuh kekasihnya. Namun Ray membatalkan niatnya menghabisi Mazen, setelah dinasehati oleh David. Namun di saat Ray sedang lengah, Mazen malah berusaha menusuk Ray. Akan tetapi, David dengan sigap membalikan badannya, hingga ialah yang tertusuk. Sedangkan Mazen tewas ditusuk oleh Pablo, sebagai balas dendam atas kematian Danny tangan kanannya. Setelah kejadian itu, William membawa Ray menghadap Jack. Di sini Ray mendesak Jack untuk mengakui, kalau ia adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Termasuk membunuh sipir Victor, lalu mengkambing hitamkan seorang napi yang tak bersalah. Jack yang merasa paling berkuasa, tanpa ragu mengakui semua kejahatannya. Di mana Jack menerima suap dari ayah Atim, untuk menyiksa Ray di penjara itu. Jack juga berharap Ray membunuh Mazen, agar ia bisa dipenjara seumur hidup. Ternyata diam-diam, Ray merekam semua pengakuan Jack itu. Karena sebelum ini, Ray sudah bekerja sama dengan sipir William untuk menjebak Jack. Pada akhirnya, Jack, Tony dan Billy dihukum penjara, begitu juga dengan ayah Atim yang merupakan dalang utama. Beberapa hari kemudian, David akhirnya sadar. Kemudian, David mengatakan letak uang rampokan yang dulu ia sembunyikan. David memberikan uang itu kepada Jack, untuk dibagi dua kepada anaknya. Dengan uang itu, anak David bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sedangkan Ray bisa menggunakan uang itu, untuk memulai hidup baru bersama Kelly di negara lain. Singkat cerita, Ray akhirnya bebas dari penjara. Tanpa menunggu lama, Ray langsung menyerahkan bagian uang itu kepada anak David. Ray meminta anak David untuk menjenguk ayahnya di penjara, karena David sangat merindukannya. Kemudian, Ray dan Kelly mengarah ke negara lain, untuk memulai hidup yang baru. Lalu film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Fucking lawn, Bob.